Untuk orang yang bersio monyet biasanya lincah, gesit ya, selalu ingin tetap bekerja dan selalu melakukan yang terbaik dalam hidupnya ya. Tapi selalu ingin melakukan itu semua juga kadang tidak terlalu berpikir panjang, apalagi selalu bertindak sembrono dan ceroboh. Itulah orang yang bersio monyet. Apakah memang di sini ya hasil rezeki hokinya itu memang lancar atau sukses ya? Memang di sini memang membutuhkan banyak pelajaran ataupun membutuhkan waktu sehingga apapun dapat berjalan dengan lancar. Tapi memang di sini ya untuk orang Xiaomennya memang seperti itu tingkah kelakuannya ya. Sehingga memang selalu cerdik dan selalu mendapatkan sesuatu. Salam sejahtera buat kita semua teman-teman YouTuber yang sedang hadir di video channel YouTube. Evan Jaya kini bersama dengan Anda untuk memberikan suatu info ramalan yang terbaru yang terupdate setiap harinya. Jangan lupa di like dan di subscribe supaya selalu mendapatkan info ramalan untuk kita semua. Oke teman-teman, di sini kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang bersio monyet di bulan Januari selama 1 bulan di tahun 2021. Apa memang di sini untuk orang Xiaomonya itu apakah memang rezeki hoki keberuntungan dewa penolongnya selalu datang menghampiri di tahun Syok Kerbau ya, di tahun 2021 ya, karena memang di sini kan ini masih belum masuk tahun Syok Kerbau ya, tapi ya 1 bulanan lagi kan memang untuk masuk tahun Syok Kerbau. Jadi di sini ini kalau untuk orang yang di bulan Chinese ya, kalender Chinese, memang di sini kalau saya lihat sih untuk selalu bisa mendapatkan apa yang terbaik ya. Jadi di sini untuk orang kalender Chinese ini untuk di bulan 11 ya, masih di bulan 11 jadi masih belum melewati tahun baru tahun Syok Kerbau. Jadi di sini teman-teman di sini saya akan menyampaikan bahwa biasanya kan saya melihat meramal kartu remi ataupun menerawang dari setiap 1 bulan setiap harinya ya. Jadi kali ini saya akan memulai melihat ramalan itu nanti dari kalender Chinese ya. Jadi di sini untuk yang zodiak pasti ikuti dengan 1 bulan. Tetapi untuk yang 12 show saya akan mengikuti kalender Chinese ya. Jadi di sini ada sedikit banyak perbedaan dan sedikit yang tidak ada kesamaan. Jadi dalam meramal itu pasti saya akan melihat waktu yang terbaik ya untuk meramal buat Anda semua ya. Oke teman-teman, di sini saya akan menerawang untuk orang yang bersio monyet. Kiranya Anda juga ikut mencurahkan semua hati dan pikiran Anda supaya Anda selalu mendapatkan supaya saya selalu mendapatkan aura positif dari Anda dan selalu berpengaruh dari situasi kondisi di bulan Januari. Oke teman-teman, di sini untuk orang yang bersio monyet masuk di bulan 1 biasanya ini akan mendapatkan suatu berkat ya. Cuman di sini banyak keselisih paham ya, banyak kesalahpahaman sehingga memang suatu berkat itu, suatu anugerah itu ya, maksudnya diberikan oleh Tuhan itu terkadang salah digunakan dan juga salah penempatan dalam pemakaian ya. Jadi di sini kalau saya lihat untuk orang Xiaomonya di bulan Januari bisa dibilang sekali dapat langsung habis. Ya, kadang juga sekali dapat langsung mendapatkan kesialan. Jadi di sini untuk orang yang bercomonyet sih memang eh, kalau saya lihat sih lebih banyak banyak berdoa ya, banyak berpengharapan tinggi sehingga apapun yang diharapkan, apapun yang segala hal itu nampak hasilnya yang memuaskan, apalagi yang berhubungan dengan sesuatu hal yang baik, pasti itu kita akan selalu dihadangkan yang namanya hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak baik itu yang maksudnya hambatan, halangan, rintangan, dan tantangan. Ya, itu semuanya itu semua pasti selalu dalam kehidupan itu kita selalu menunjukkan bagaimana apapun yang kita terapkan itu apakah memang benar atau tidak ya, sehingga apa yang kita jalankan, apa yang kita lalui
selalu mendapatkan tidak sesuai dengan harapan kita ya. Nah, itu adalah aura positif untuk orang yang bersio monyet yang saya ambil ya. Oke, teman-teman di sini saya akan lanjutkan lagi dengan kartu remi ya, teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sesuai yang saya ramalkan, sesuai yang saya terawang. Jadi lewat kartu remi ini Anda baru bisa tahu apakah bagaimana dan gambarannya sehingga Anda benar-benar punya pembenahan diri dan lebih cepat introspeksi diri sehingga apa yang didapatkan hasil suatu hal yang baik tidak sia-sia ke depannya ya. Oke teman-teman, di sini akan meramal kartu remi ditandai dengan lonceng berbunyi. Oke teman-teman, di sini saya akan meramal kartu remi dulu ya. Saya akan merapikan tanpa menghabiskan waktu Anda. Oke teman-teman, di sini kartunya udah saya rapikan ya. Di sini ini kan di sini ada bentuk matahari ya. Jadi di sini rotasi matahari ini semua berhubungan dengan yang di tengah. Jadi di sini dua kartunya ini pasti ada tujuan visi misinya bagaimana supaya apapun semua berhubungan dengan yang di tengah ini sehingga perlu ditindaklanjuti suatu pembenahan diri ya. Di sini saya akan buka dulu dua kartunya. Nah, dua kartunya ini ya teman-teman. Nah, di sini dua kartunya ini suatu terhadap rasa kecintaan dan rasa suatu dewa penolong ya yang datang membantu Anda ya di sini teman-teman. Tapi sebenarnya di sini kalau saya lihat sih aura positif untuk orang yang bersyomenya sih biasanya bagus ya. Cuman di sini ada beberapa tindakan ujian dan cobaan ya. Walaupun memang sudah diberikan hal yang baik, tapi di satu sisi Anda diberikan suatu uh, motivasi untuk terhadap ujian dan cobaan yang Anda rasakan, yang Anda alami ya. Jadi di sini semuanya itu dialami suatu hal yang baik, tapi di satu sisi Anda diberikan suatu ujian cobaan sehingga memang Anda benar-benar siap untuk bisa lebih berdikari dan lebih mandiri ke depannya ya. Nah, di sini adalah suatu kecintaan, perhatian dan suatu rasa dewa penolong yang datang menghampiri Anda ya. Ini adalah orang yang berkulit kuning langsat, tinggi, orangnya badannya lebih berisi ya. Nah, ini adalah suatu dewa penolong dan bisa juga di sini mengenai percintaan ataupun dewa penolong dan apalagi suatu dukungan dari orang-orang terdekat Anda ya. Coba di sini saya akan buka dulu kartunya. Nah, jadi di sini teman-teman saya sudah membuka kartunya ya. Di sini ini adalah tujuan dan di sini juga ada suatu penghalang ya. Nah, jadi di sini ada satu orang penghalang ya untuk mendapatkan suatu keinginan yang memang tidak menyukai suatu rencana tujuan Anda ya. Jadi di sini saya akan memberitahukan dulu kartunya ini. Ini adalah orang yang berkulit sawo matang, tinggi, orangnya lumayan badan lumayan berisi ya. Nah, inilah adalah orang ini ya, teman-teman. Ini adalah orang berkulit sawo matang, tinggi, tegak, badan berisi ya. Nah, ini orangnya juga memang ada suatu hal yang memang tidak baik, tidak bagus sekali, karena memang dewa penolong itu mungkin dia tahu ada teman sahabat ataupun orang terdekat Anda itu yang selalu datang menolong ya. Jadi sehingga di sini ini adalah orang yang memang benar-benar membuat Anda itu jadi jatuh bangun ya, jadi suatu hal. Tapi memang di sini kalau yang saya lihat sih lebih banyak urusan keluarga mungkin ya di sini ya. Jadi di sini ada suatu urusan keluarga yang memang menghalang-halangi rencana tujuan. Memang dia sudah tahu, cuman di sini ada suatu rasa kesyirikan dan rasa kecemburuan ya. Sehingga memang suatu anugerah, suatu kebaikan yang didapatkan oleh salah satu keluarga Anda itu memang susah untuk mendapatkan ataupun dijalankan suatu visi dan misi ya. Sehingga memang sudah tahu tapi merupakan orang yang tidak menyenangkan gitulah. Ibaratnya suatu keluarga itu mendapatkan suatu bagian ikut serta cuman tapi bagiannya memang dapat hasilnya memang tidak terlalu banyak sehingga terjadilah suatu kecemburuan dan iri hati ya. Nah, jadi di sini teman-teman, kalau saya lihat di sini di satu sisi sih memang sebenarnya ini adalah suatu kecintaan ataupun suatu melakukan sesuatu yang terbaik ya. Ini adalah orang yang memang tadi orangnya berkulit kuning langsat. Kalau yang saya lihat di sini sih memang berhubungan dengan kekeluargaan ya.
Di sini untuk mendapatkan rezeki, di sini juga ada rasa tidak setuju ataupun kurang adanya menghargai ya setiap keputusan yang diterapkan dalam suatu keluarga, sehingga rencana tujuan itu sangat susah untuk dijalankan ya. Dalam bisnis, dalam membuka usaha, dalam membangun proyek, ataupun memang dalam cukup modal yang besar, keuntungan laba rugi yang didapat juga memang uh, terkadang saling memihak ya. Kadang memang terkadang juga lebih menyayangi dan lebih menghargai yang A daripada yang B, sehingga yang B kurang merasa bahwa apa yang dirasakan, apa yang didapat itu memang merasa adil gitu ya. Kayaknya merasa bahwa saya itu kok diikut sertakan cuman tidak ada kerjasamanya, juga cuma tidak ada mendapatkan hasil yang setimpal ya. Jadi di sinilah ketimbulan rasa yang hal-hal yang tidak baik ya untuk orang show monyet ya. Jadi di sini ada satu sisi orang yang nggak baik, mungkin saudara Anda ataupun saudara dekat atau saudara jauh, ataupun memang mungkin ada hubungan dengan kekeluargaan ya. Jadi sehingga di sini uh, rezeki dipersulit. Jadi perasaan tidak menyenangkan sehingga memang semuanya dibuat kacau balau ya. Nah, jadi sehingga di sini sebenarnya ketemu dengan dewa penolong ya, tapi di sini dihalang-halangi. Banyak berdoa, banyak berpengharapan tinggi sehingga memang semuanya dapat berjalan dengan lancar. Tapi hanya gara-gara dengan orang ini yang berkulit sawo matang, akhirnya memang dia jadi tidak bagus ya, tidak bersikokoh gitu ya. Keputusannya dan dalam pemikirannya itu sangat susah untuk dijalankan ya. Sehingga apapun memang dalam suatu sisi ya bisa dibilang berat sebelah kasih sayangnya dan kurang pengertian dan kurang perhatian, sehingga memang yang dari sisi A lebih kuat daripada sisi B, sehingga semuanya diikut sertakan tapi tidak sama ratakan ya. Jadi akhirnya tanggung jawab jalan mungkin dalam perjalanan siklus rencana tujuan yang dijalankan itu mungkin susah untuk dijalankan ataupun susah untuk bisanya berjalan dengan lancar lah, berjalan dengan uh, seutuhnya ataupun berjalan secara bersamaan. Nah, jadi di sini adanya dukungan, adanya dorongan yang A lebih kuat daripada B. Ya, jadi di sini saya akan buka dulu 5 kartunya ini mengatakan bahwa untuk orang show monyet banyak butuh kesabaran ya. Jadi di sini banyak butuh kesabaran. Jadi ini memang banyak amarahnya ya dalam melakukan sesuatu ya. Jadi di sini sih memang ini juga dari pihak keluarga di sini. Kalau yang saya lihat ini adalah orang yang berkulit kuning langsat, ini adalah orang berkulit putih. Nah, jadi di sini untuk melakukan suatu tujuan memang bermaksud ada sesuatu yang menghalang-halangi Anda ya. Nah, jadi di sini kalau saya lihat ya suatu kekeluargaan susah untuk bisa dijalankan dengan seksama. Hanya gara-gara memang perbedaan pendapat, perbedaan akal, ya, ide dan apapun yang diharapkan sangat susah untuk mendapatkan suatu pengerjaan yang cukup-cukup lumayan lah ya. Jadi di sini ya ibaratnya seperti gini ya teman-teman. Mungkin Anda susah untuk dimengerti. Jadi suatu kekeluargaan itu kurang adanya daya juang semangat, kurang adanya kesepakatan, kurang adanya kerjasama, pola pikiran juga. Kalau di sini show monyet banyak yang tidak setuju, banyak yang tidak menyukai rencana tujuan, sebenarnya tidak mendukung semua rencana, sehingga kerjasama juga bisa dibilang kurang maksimal, kurang adil, dan apapun yang dilakukan ya tidak sesuai dengan harapan ya. Nah, jadi di sini kalau saya akan buka lagi 5 kartunya ini.
Jalankanlah sesuai antusias Anda, ya. Nah, jadi di sini ya butuh perhatian, banyak halangan, banyak rintangan. Nah, jadi di sini juga ada dua orang lagi ya di sini ya teman-teman. Sesuatu hal yang tidak baik. Ini adalah orang berkulit putih, ya. Nah, ini juga ada orang berkulit hitam. Ini juga tidak setuju dengan rencana yang dilakukan. Sebenarnya bukan hanya satu orang, cuman muncul lagi dua orang ya. Ini yang selalu berselisih paham, ini yang kurang bertanggung jawab, dan ini satu juga kurang adanya tanggung jawab. Ya, kurang adanya toleransi yang diberikan sehingga yang satu pergi menjauh, yang kedua juga tidak mau datang, akhirnya kerjasama juga terbengkalai. Semua apapun juga mendapatkan satu hasil nol. Tidak ada kesepakatan yang dijalankan secara bersamaan ya. Apalagi secara kekeluargaan juga tidak ada satupun yang mungkin 3 atau 5 orang yang tidak setuju ketimbang 2 atau 3 orang yang setuju ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, kalau saya lihat lagi secara gambaran, saya akan kasih sedikit rincian ya. Mungkin di sini teman-teman capek mendengarkan penjelasan saya akan memberikan sedikit gambaran ya, rangka-rangka-rangkanya itu ya. Di sini ibaratnya suatu kerjasama, ingin terlaksanakan suatu hal yang baik, itu harus ada ketulusan hati ya, diajak kerjasama dengan senang hati. Cuman di sini ada sedikit perbedaan dalam pendapat. Yang satu ingin mendapatkan hasil yang lebih, yang kedua ingin dia yang menjadi seorang pemimpin, terus yang ketiga dia yang ingin selalu menjalankan semua rencananya, dia yang ingin mengambil alih kekuasaan dalam kerjasama sehingga memang yang dilakukan harus benar-benar bisa diterapkan gitu ya. Sehingga yang banyak perbedaan A, B, C, jadi hanya satu perbedaan, satu pendapat yang benar-benar akan diambil supaya bisa dijalankan suatu eh, masalah bisa dijalankan secara bertahap ya. Karena memang di sini kalau yang saya lihat sih dari tadi untuk orang show monyet ada suatu black magic yang menghalang-halangi Anda gitu. Jadi saya mengambil salah satu aura positif dari Anda tuh saya sangat susah untuk membaca sehingga memang di sini ada black magic yang selalu menghalang-halangi hasil penerawangan saya ya. Maaf ya teman-teman di sini untuk orang show monyet di sini black magicnya cukup cukup sangat kuat sekali ya. Jadi yang bisa saya rasakan ini susah untuk menjabarkan, susah untuk digambarkan secara lebih meluas. Jadi di sini kartunya nih menggambarkan A, cuman saya akan lebih menjelaskan sekali lagi. Cuman ini seperti halnya itu sangat susah untuk dijelaskan ya. Jadi dari suatu kekeluargaan ini memang tercipta suatu keluarga besar. Cuman di sini dalam hal eh, sedang melihat sedang menunggu orang ini meninggal untuk membagi-bagikan harta. Terus yang kedua, untuk mendapatkan bagian itu secara paksa dan secara cepat ya. Jadi sehingga di sini bisa dibilang untuk selalu membubarkan ataupun memberikan suatu langkah titik rencana tujuan itu supaya selalu digagalkan ya karena memang di sini yang selalu membuat black magic itu akan dia udah tahu bahwa si A ini ataupun si B ini selalu mendapatkan bagian yang sangat besar ketimbang yang C dan D gitu ya. Jadi sehingga di sini ibaratnya intinya itu rencana tujuan itu benar-benar digagalkan sehingga ya apapun yang kalian dapatkan itu mudah-mudahan tidak didapatkan dan selalu gagal untuk meraih kesuksesan gitu ya. Nah, sebenarnya dari hasil gambaran saya ini untuk orang yang bercomonyet sebenarnya bagus ya. Ada suatu hal yang baik yang diberikan sama Tuhan. Untuk orang comonyet itu cuman ya suatu ujian dan cobaan selalu menimpa dan menghampiri Anda. Jadi ibaratnya ini adalah suatu pembelajaran buat kita di bulan Januari sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita terima itu benar-benar dapat dijadikan suatu pedoman gitu ya. Oke, teman-teman di sini maaf ya, mungkin di sini untuk orang monyet aku tadinya terlalu bertele-tele karena memang dari tadi saya selalu mengorek-ngorek ya, mengorek hasil, selalu melihat apa sih yang terjadi di dalam kehidupan ini ya untuk orang monyet karena memang terlalu tebal dan terlalu banyak aura-aura negatif yang selalu menghantui keluarga ini ya sehingga
kekuasaan, derajat, harta itu semuanya tuh diambil secara paksa untuk menanti-nantikan orang itu meninggal gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman saya akan jika memang ingin Anda penasaran, mungkin ada sesuai dengan Anda ya mungkin bisa konsultasi dengan saya lebih lanjut ya. Karena memang di sini kalau saya lihat di sini di atas kartu ini ada terlalu banyak black magic ya yang selalu menghalang-halangi jadi saya agak sangat susah untuk membaca kartu ini ya. Oke, teman-teman, pesannya ini mengatakan bahwa eh, di sini banyak suatu halangan ya, banyak suatu halangan, rintangan, hambatan karena black magic ini sehingga memang selalu tak kalah selalu dirudung kegelisahan ya, amarah, hati tidak tenang dan nyaman sehingga muncullah satu di raja memang raja ini menentukan bahwa tidak ada satupun yang bisa mendapatkan Anda suatu raih yang hal baik ya sehingga memang Anda sangat susah untuk mendapatkan apa yang diterapkan, apa yang diinginkan. Kayak seperti dulu sih memang lebih cepat, lebih gampangnya mendapatkan suatu hal yang baik. Tapi sekarang ini mungkin udah berjalan 5 sampai 6 tahun, jadi semuanya itu mungkin jadi berbalik arah sehingga Anda akan sangat susah untuk mendapatkan apapun yang bisa Anda gapai ya. Nah, jadi di sini teman-teman, ya maaf ya teman-teman, asalnya dari tadi bukannya saya bertele-tele berbicara, cuman di atas kartu ini banyak terdapat suatu hal magic yang sangat kuat sekali menutupi aura-aura positif, aura baik yang bisa saya dapatkan ya. Cuman di sini susah sekali ya saya mengambil aura positif Anda untuk dijelaskan, untuk digambarkan. Setidaknya ya mungkin Anda mungkin ya kurang puas dengan bacaan ramalan ini. Ya Anda boleh berlanjut untuk berkonsultasi untuk menanyakan suatu masalah ya. Oke teman-teman di sini hasil ramalan untuk Osio Monyet udah selesai ya. Kiranya memang teman-teman bisa mencari saya untuk berkonsultasi lebih lanjut mengenai masalah ini mungkin ada sesuai dengan Anda ataupun mungkin uh, benar-benar pas dengan kehidupan Anda yang mungkin bisa cari saya untuk berkonsultasi mencari saran dan solusi dari saya ya. Catatlah nomor WA saya jika Anda perlu untuk di bawah deskripsi channel YouTube saya ini ataupun di awal video dan di akhir video. Jadi benar-benar saya bisa membantu Anda mungkin kalau misalnya Anda mau ya. Oke, teman-teman di sini hasil ramalan Anda anggaplah sebagai hiburan saja ataupun memang jika sesuai ya anggap sebagai pedoman dan Anda syukuri. Ya, ramalan udah selesai ya. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.